Haleluya. Shalom. Haleluya. 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 Puji nama Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan. Hari-hari ini Tuhan telah memberkati kehidupan kita semuanya dengan berkat yang melimpah, berkat damai sejahtera ada dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, kita bersama akan naikkan pujian Bapa Surgawi. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Kita ulang lagi dari atas. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padamu. Semua yang terjadi, semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Karena rencana-Mu indah bagiku. Bapa yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, kalau kasih-Mu tetap Engkau berikan kepada kehidupan kami, sehingga kami boleh mengalami sukacita surgawi, dan kami, oh haleluya, bisa merasakan begitu indah, begitu dalamnya kasih-Mu dalam hidup kami, agar kami menyadari bahwa kehidupan kami hanya tergantung dalam kasih-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, tetap peliharakan kehidupan kami, tetap jaga lindungi kehidupan kami sepanjang kami melayani dan menyertai Engkau Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan sore malam hari ini Tuhan, sehingga kami tetap ada dalam pelayanan dan mendukung dalam pelayanan, sehingga kami boleh menaikkan pujian ini dengan sukacita, membawa hadirat-Mu datang ke tempat ini Tuhan, agar Roh Kudus-Mu memimpin kami sekalian, mendengarkan sebagian akan firman-Mu, sehingga kehidupan kami akan selalu terpelihara karena kebenaran akan firman-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, kami serahkan ke tangan-Mu Tuhan. Hikmat marifat yang dari surga tetap Engkau berikan kepada hamba-Mu, agar pengajaran yang benar sampai dalam hati kami dan kami mau melakukannya. Terima kasih Tuhan, jika pada sore hari ini masih ada kuasa roh jahat, roh setan yang akan menggagalkan jalannya ibadah pendalaman Alkitab, kami satukan hati kami, kami panggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa yang bukan daripada Engkau, kami usirkan. Darah Kristus berkuasa, darah Kristus memberikan kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami akan awali ibadah pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mempelai pria surga yang mengasihi kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Tentunya kesehatan tetap diberikan kepada kita, sehingga kita sekalian dapat mendapatkan keberhasilan yang daripada Tuhan. Kita akan naikkan pujian keberhasilan kesehatan daripada Tuhan. Haleluya. Ku mau selalu dekat hanya pada Tuhan, bergaul selalu dengan Yesus. Kebenaran firman-Nya menguduskan aku, hingga ku sempurna seperti Dia. Ku mau selalu dekat hanya pada Tuhan, bergaul selalu dengan Yesus. Kebenaran firman-Nya menguduskan aku, hingga ku sempurna seperti Dia. Kasih karunia Tuhan berikan, berkat-Nya melimpah di dalam hidupku. Keberhasilan dan kesehatan, keselamatan dari Yesus mempelaiku. Kasih karunia Tuhan berikan, berkat-Nya melimpah di dalam hidupku. Keberhasilan dan kesehatan, keselamatan dari Yesus mempelaiku. Haleluya. Ku mau selalu dekat hanya pada Tuhan, bergaul selalu dengan Yesus. Kebenaran firman-Nya menguduskan aku, hingga ku sempurna seperti Dia. Ku mau selalu dekat hanya pada Tuhan, bergaul selalu dengan Yesus. Kebenaran firman-Nya menguduskan aku, hingga ku sempurna seperti Dia. Kasih karunia Tuhan berikan, berkat-Nya melimpah di dalam hidupku. Keberhasilan dan kesehatan, keselamatan dari Yesus mempelaiku. Kasih karunia Tuhan berikan, berkat-Nya melimpah di dalam hidupku.
keberhasilan dan kesehatan, keselamatan dari Yesus membelenggu, keselamatan, keselamatan dari Yesus membelenggu. Haleluya, haleluya. Kita ada di dalam firman Tuhan, dan firman Tuhan akan memberikan keselamatan bagi kita sekalian. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan naikkan pujian. Bapa, lembutkanlah hatiku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kita ulang dari atas lagi. Haleluya. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur, puji syukur hanya bagi. Sekali lagi katakan, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Lembutkanlah hati kami untuk bisa menerima firman Tuhan. Firman yang sekeras apapun menyucikan, mengubahkan hidup kami, menolong kami sampai menyempurnakan kami semua. Terima kasih, terima kasih. Nyatakan firman-Mu bagi kami semua Tuhan. Terima kasih. Segala urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai hamba mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, sesuai kehendak-Mu dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami, firman-Mu jalan keluar dari segala masalah kami Tuhan. Dan urapi pula kami semua sidang jemaat di Mojokerto dengan urapan yang sama, mampu mendengar, mengerti, percaya yakin akan firman, bahkan mampu
mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga sungguh nyata saat ini firman dan perjamuan suci adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Mujizat pasti terjadi Tuhan. Haleluya, haleluya. Pembaruan hidup, pertolongan ajaib sampai kesempurnaan. Tuhan tidak pernah menipu kami semua. Segala kuasa iblis setan masih coba mengganggu, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mohon kemurahan-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia dari Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Kitab Wahyu pasal 18 ayat yang ke-11, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-20. Wahyu 18 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-20. Ya, ini. Jadi masih Wahyu 18 ini terkena pada buli-buli emas berisi mana? Buli-buli emas berisi mana? Ya, itulah iman yang sempurna, kehidupan yang sempurna. Nah, sebenarnya kita adalah buli-buli tanah liat. Sebenarnya kita adalah buli-buli tanah liat. Harus, oleh sebab itu harus diisi mana? Harus diisi mana? Firman penggembalaan yang benar, firman pengajaran yang benar yang diulang-ulang. Firman penggembalaan sama dengan firman pengajaran yang benar yang diulang-ulang, sehingga kita mendapatkan hidup kekal, menjadi sempurna, hidup kekal. Buli-buli tanah liat menjadi buli-buli emas, kehidupan yang sempurna, kehidupan yang kekal selama-lamanya. Itu harus diisi firman penggembalaan, firman pengajaran yang benar yang diulang-ulang, sehingga menjadi buli-buli emas berisi mana? Nah, itulah iman yang sempurna, kehidupan sempurna, kehidupan yang kekal selamanya. Kalau tidak diisi dengan firman penggembalaan, firman pengajaran benar yang diulang-ulang, maka buli-buli tanah liat pasti diisi oleh roh jahat, roh najis, dan roh pahit. Itulah Babel. Ya, diisi oleh Babel untuk binasa selama-lamanya. Ya, diisi oleh Babel untuk dihukum oleh Tuhan sampai binasa selama-lamanya. Saya ulangi, jadi harus diisi buli-buli tanah liat, harus diisi firman penggembalaan mana? Firman pengajaran benar yang diulang supaya jadi sempurna, buli-buli emas berisi mana? Sempurna, hidup kekal. Kalau tidak, pasti diisi roh jahat, roh najis, roh pahit, saja sama dengan Babel. Itu Wahyu 18 ayat 2 ya, sudah kita baca. Itu Babel untuk dihukum oleh Tuhan sampai binasa selama-lamanya. Ini Babel hanya untuk dihukum oleh Tuhan dan binasa selamanya. Ada 3 golongan manusia. Ada 3 golongan manusia yang dihukum bersama Babel. Ada 3 golongan manusia yang dihukum bersama Babel. Nomor 1 ayat 9 sampai 10, raja-raja di bumi. Itu nanti kita baca, dan raja-raja di bumi. Itu ya, 1 kelompok atau golongan raja-raja. Kelompok atau golongan raja-raja. 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Dan pedagang-pedagang di bumi. Ini golongan atau kelompok pedagang yang kedua. Yang ketiga ayat 17 sampai 20. Dan setiap nahkoda dan pelayar dan anak kapal dan semua orang yang mata pencarian di laut berdiri jauh-jauh. Ini jadi kelompok golongan atau kelompok nahkoda, pelaut, pelayar. Jadi 1 golongan raja-raja ayat 9 sampai 10, golongan raja-raja. 2 ayat 11 sampai 16 golongan atau kelompok pedagang. Yang ketiga ayat 17 sampai 20 golongan atau kelompok nahkoda.
pelaut, pelayar. Nakoda, pelaut, pelayar. Ya, puji Tuhan. Sekarang keterangan nomor 1 dulu. Ad 1, golongan raja-raja. Kita baca Wahyu 18 ayat 9 sampai 10. Dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia akan menangisi dan meratapinya apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Asap api yang membakarnya. Ya, itu saja. Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan mereka akan berkata, celaka, celaka engkau, hai kota yang besar, Babel, hai kota yang kuat, sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu. Nah ini saja. Jadi golongan raja-raja artinya A. Artinya golongan raja-raja artinya A. Orang yang punya kedudukan. Orang yang punya kedudukan yang tinggi di dunia ini. Orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi di dunia ini, tetapi tidak mempunyai kedudukan surgawi. Nah ini, orang yang mempunyai kedudukan tinggi di dunia, tetapi tidak mempunyai kedudukan surgawi. Tidak punya kedudukan surgawi. Sama dengan tidak mau menjadi imam dan raja. Kedudukan surgawi itu imam dan raja. Itu tidak mau menjadi imam dan raja. Nah, ini bahaya ini. Orang punya kedudukan tinggi di bumi tapi tidak mau menjadi imam raja, tidak punya kedudukan di surga, pasti terimbas dengan dosa Babel. Pasti terimbas dengan dosa Babel. Ya, pasti terimbas dengan dosa Babel. Nah, hati-hati. Ya, pasti terimbas dengan dosa Babel. Yaitu dosa makan minum, merokok, mabuk, narkoba, dosa kawin mengawinkan, dosa percabulan. Itu ya, tontonan yang tidak baik, pergaulan tidak baik, ya, itu perselingkuhan dan lain sampai kawin campur, kawin cerai, kawin mengawinkan. Nah itu semua masuk di situ. Kalau kedudukannya makin tinggi di dunia, tapi tidak punya kedudukan di surga, tidak mau jadi imam raja, rawan. Pasti terimbas dengan dosa Babel. Nah itu ya, Tuhan tolong kita sampai binasa. Terimbas dengan dosa Babel, dosa makan minum, karena sampai binasa bersama Babel selama-lamanya. Sampai binasa bersama Babel selama-lamanya. Nah itu B, ya, orang yang mempunyai kedudukan surgawi. Nah ini raja-raja, imam dan raja. Orang yang memiliki, ya imam, orang yang memiliki kedudukan surgawi sama dengan sudah menjadi imam dan raja, sudah menjadi imam dan raja, tetapi melayani tidak sesuai dengan jabatan dan karunia. Dengan karunia, tidak sesuai dengan karunia dan jabatan yang Tuhan percayakan. Ya, orang yang sudah punya kedudukan di surga, imam dan raja, ya sudah menjadi imam raja, tapi melayani tidak sesuai dengan karunia dan jabatan pelayanan yang Tuhan percayakan, tetapi melayani hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi melayani hanya untuk kepentingan, mencari kepentingan diri sendiri. Saya mencari kepentingan diri sendiri, tidak peduli apa itu. Apa yang dikorbankan tidak peduli. Itu ya, mencari kepentingan diri sendiri. Sehingga menindas hamba Tuhan yang lain. Menindas hamba Tuhan yang lain. Ya. Nah itu kalau orang beribadah melayani Tuhan hanya untuk kepentingan diri sendiri, pasti menindas hamba Tuhan yang lain, pelayan Tuhan yang lain. Sehingga menindas hamba Tuhan yang lain, pelayan Tuhan yang lain. Yang akhirnya binasa bersama Babel selama-lamanya. Binasa bersama Babel untuk selama-lamanya. Ya, Tuhan tolong kita semua. Nah, oleh sebab itu siapapun kita, sehebat apapun kita, harus menerima panggilan pilihan Tuhan.
Oleh sebab itu sehebat apapun, siapapun kita, sehebat apapun kita, harus, harus, nah itu harus, harus menerima panggilan pilihan Tuhan, menerima panggilan pilihan Tuhan, nah itu menerima panggilan pilihan Tuhan, ya, untuk menjadi imam dan raja, untuk menjadi imam dan raja, untuk menerima tabiat Yesus. Itu panggilan pilihan untuk mengangkat kita menjadi imam raja, untuk menjadi imam dan raja. Kedua, untuk mempunyai tabiat Yesus yang rendah hati, lemah lembut dan sabar. Untuk memiliki tabiat Yesus yang rendah hati, lemah lembut dan sabar, nah, sehingga bisa tetap beribadah melayani Tuhan sampai selama-lamanya. Bisa tetap beribadah melayani Tuhan sampai selama-lamanya. Nah, itu. Jadi ayo kita terima panggilan Tuhan, sehingga bisa menjadi, untuk mengangkat kita menjadi imam raja, untuk menerima tabiat Yesus yang rendah hati, lemah lembut, sabar. Rendah hati, lemah lembut, sabar. Rendah hati itu kemampuan untuk mengaku dosa. Kalau salah ngaku, jangan keras hati. Rendah hati, jangan tinggi hati. Ya, rendah hati, kemampuan untuk mengaku dosa kepada Tuhan. Kalau diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Nah, ini tabiat Yesus. Yesus rendah hati mengakui dosa kita semua. Nah, itu lemah lembut, ya, kemampuan untuk menerima firman pengajaran sekeras apapun. Itu orang lemah lembut, menerima firman pengajaran sekeras apapun, setajam apapun, bisa terima. Dan lemah lembut itu bisa mengampuni dosa orang lain dan melupakan. Bisa mengampuni dosa orang lain dan melupakan. Nah itu saya sabar, itu sabar dalam penderitaan. Sabar dalam penderitaan. Artinya tidak bersungut, tidak ngomel, tidak bersungut, tidak ngomel. Ya, itu ya, tidak menyalahkan orang lain, tetapi selalu mengucap syukur dalam penderitaan. Itu sabar dalam penderitaan. Ya, ini seorang hamba Tuhan harus sabar dalam penderitaan. Tidak bersungut, tidak ngomel, tidak salahkan Tuhan, tidak salahkan orang lain, tetapi selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Kemudian sabar dalam menunggu waktu Tuhan. Sabar menunggu waktu Tuhan. Tidak mencari, tidak membuat jalan sendiri di luar firman. Harus sesuai firman tetap. Tidak membuat jalan sendiri di luar firman. Tetap sesuai firman. Nah, tidak membuat jalan sendiri. Itu jalan buntu, jalan di luar firman sama dengan jalan buntu dan binasa. Jalan buntu dan binasa. Nah, Tuhan tolong kita semua. Ya, itu jadi kita punya tabiat Yesus, rendah hati, lemah lembut, sabar, sehingga kita bisa tetap beribadah melayani Tuhan selama-lamanya. Selama-lamanya. Kalau rendah hati, lemah lembut, sabar, kita bisa melayani Tuhan sampai garis akhir, sampai meninggal, sampai Tuhan datang, bahkan sampai selama-lamanya. Bukan dibutuhkan kaya, miskin, pandai, bodoh, bukan. Rendah hati, lemah lembut, sabar. Nah, itu kemampuan. Bisa melayani Tuhan sampai garis akhir, sampai meninggal, sampai Tuhan datang, sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Tuhan menolong kita semua. Matius 5 ayat 13 sampai 14. Matius 5 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Matius 5 13 sampai ayat yang ke-14. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ada garam, ada terang. Saya pilih 13 terang. Jadi saudara, kedudukan imam dan raja, kedudukan imam dan raja adalah terang dunia dan garam dunia.
Kedudukan imam dan raja adalah kita hamba Tuhan, pelayan Tuhan, imam raja, hamba Tuhan, pelayan Tuhan adalah terang dunia, garam dunia. Terang dunia dan garam dunia. Ya, saya ambil garam dunia. Setiap imam raja adalah garam dunia. Yaitu garam dunia ya. Baik. Garam dunia sama dengan garam yang asin, berguna. Garam dunia sama dengan garam yang asin, sama dengan garam yang berguna. Nah, garam yang berguna, kalau asin bisa berguna, menahan kebusukan dan lain-lain, memberi rasa sedap dan lain-lain. Garam asin, ya, sama dengan garam yang berguna. Waspada, jangan sampai menjadi garam yang tawar. Waspada, jangan sampai menjadi garam yang tawar, sama dengan tidak berguna dan hanya diinjak-injak oleh antikris dan binasa selamanya. Jadi kita harus menjadi garam asin, sama dengan hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang berguna, garam yang berguna, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, imam-imam yang berguna bagi Tuhan dan sesama, berguna bagi Tuhan dan sesama. Ya, jangan waspada, jangan menjadi garam yang tawar, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, imam yang tidak berguna, hanya pasti diinjak-injak oleh antikris yang berkuasa di bumi 3,5 tahun sampai binasa selama-lamanya. Itu garam yang tawar, tidak berguna. Itu saja, tidak berguna garam yang tawar. Nah, Tuhan tolong kita semua. Nah, ayo berusaha menjadi garam yang berguna, garam yang asin, garam dunia. Ada 3 hal yang harus dilakukan supaya menjadi garam asin, garam dunia. Ada 3 hal yang harus dilakukan supaya menjadi garam yang asin, garam dunia. 1, garam harus tetap asin, pertahankan asinnya. 1, garam harus tetap asin. Garam harus tetap asin. Ya, itu. Garam harus tetap asin. Ya, itu. Artinya A, Markus 9, 49, 50. 49, 50. Ya. Markus 9, 49. Ini kita harus tetap menjadi garam, harus tetap asin. Artinya A, Markus 9, 49, 50. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik. Tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai dengan yang seorang dengan yang lain. Nah, ini garam asin. Yaitu artinya kita harus berdamai. Kita harus selalu berdamai dengan Tuhan dan semua. Kalau mau tetap garam asin, ini kita harus garam harus tetap asin. Artinya kita harus berdamai dengan Tuhan dan sesama. Kita harus berdamai dengan Tuhan sesama. Ya, mengaku pada Tuhan sesama, mengaku dosa pada Tuhan sesama, dan mengampuni dosa orang lain. Nah, itu berdamai, mengaku dosa kepada Tuhan sesama dan mengampuni dosa orang lain. Maka darah Yesus membasuh segala dosa kita. Hati kita menjadi damai sejahtera. Ya, darah Yesus membasuh dosa kita, kita hidup benar, hati menjadi damai sejahtera, sama dengan tempatnya Roh Kudus, digarami oleh api Roh Kudus, tempatnya Roh Kudus. Nah, itu darah Yesus membasuh segala dosa, maka kita hidup benar, hati damai sejahtera, tempatnya Roh Kudus. Efesus 4, 30 sampai 32. Efesus 4 ayat 30 sampai 32. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, ini hati-hati, jangan sampai waspada. Jangan sampai mendukakan Roh Kudus. Nah, jangan sampai mendukakan Roh Kudus.
Nah, maka Roh Kudus akan hilang. Jadi garam tawar, tanpa Roh Kudus garam tawar. Nah itu saja. Jadi waspada supaya kita jangan mendukakan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus berduka, maka suatu waktu Roh Kudus hilang. Maka Roh Kudus menjadi hilang dari kehidupan kita. Itu garam tawar tanpa Roh Kudus. Garam tawar diinjak-injak. Nah itu beberapa hal yang bisa mendukakan Roh Kudus. Hati-hati, kalau sudah Roh Kudus duka, dia lari, hilang. Nah, beberapa hal yang mendukakan Roh Kudus, kepahitan tadi itu, kepahitan hati, ya, itu kepahitan, kepahitan tuh iri, benci dan lain-lain, kegeraman, ya, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah dan kejahatan. Nah itu kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan kejahatan. Nah ini mendukakan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus lari, hilang dari kita. Nah saat itulah kita menjadi manusia daging, garam yang tawar tanpa Roh Kudus. 6 itu kan daging, 6 tadi. Kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan kejahatan. 6 manusia daging. Kalau ada 6 kali ini, maka Roh Kudus berduka dan hilang dari kita. Kita menjadi manusia daging, garam yang tawar, yang tidak berguna, imam yang tidak berguna. Itu, ya, Tuhan tolong kita semua. Kemudian, ya, kita harus, kalau Roh Kudus menguasai kita, maka kita memiliki tabiat Yesus, yaitu tadi itu Rama, tabiat Yesus 32, Rama, penuh kasih mesra, mengasihi, ya, dan saling mengampuni. Rama, ya, tidak marah tapi ramah, saling mengasihi, kasih mesra, saling mengasihi dan saling mengampuni. Nah ini garam tetap asin, garam tetap asin. Ada Roh Kudus. Kalau tidak ada Roh Kudus, kepahitan, kegeraman, 6 manusia daging tanpa Roh Kudus, garam yang tawar. Tapi kalau ada Roh Kudus, ya ini ramah, saling mengasihi, saling mengampuni. Ah itu garam yang asin. Bisa ya? Garam yang asin. Itu berguna bagi Tuhan dan sesama. 1B, garam harus tetap asin. 1. Artinya A, harus berdamai. B, kita harus tergembala dengan benar dan baik. Kita harus tergembala dengan benar dan baik. Ya, kita harus tergembala dengan benar dan baik. Nah ini, ya. Nah, kalau tidak tergembala, ya, kalau tidak tergembala sama dengan lautan luas yang tidak tenang, selalu diombang-ambingkan. Orang yang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, imam yang tidak tergembala sama dengan lautan luas yang tidak tenang, selalu dihembus oleh angin dan gelombang, selalu dihembus, ya, oleh angin dan gelombang, sehingga tidak mungkin menjadi garam, hanya air laut yang asin terus. Nah, itu kalau goyang tuh bergelombang, tidak mungkin jadi garam, hanya air laut yang asin. Nah itu, ya, itu saja. Hati-hati tidak tergembala. Ya, tergembala jika hamba Tuhan, pelayan Tuhan, imam tergembala dengan benar baik, sama dengan air laut yang ada di dalam tambak garam. Air laut dialirkan, sudah ditambak garam. Nah, mulai tenang. Nah, itu. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan, imam yang tergembala dengan benar dan baik, sama dengan air laut yang berada di dalam tambak garam. Nah, itu. Daging dengan segala keinginannya ditambak, tidak bisa kembali ke laut lagi. Nah, ditambak, dibendung. Jadi artinya daging dengan segala keinginan, hawa nafsunya sudah dibendung. Nah itu sudah dibendung di dalam kandang penggembalaan. Sudah dibendung di dalam kandang penggembalaan. Ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Ini orang yang tergembala. Seperti air laut yang berada di dalam tambak. Nah, segala keinginan daging, hawa nafsu sudah dibendung di dalam kandang penggembalaan, ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok.
Pelita emas, ketekunan dalam kebaktian umum, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, dengan karunia dan urapan. Itu karunia dan urapan. Meja roti sajian, ketekunan dalam kebaktian, pendalaman Alkitab, perjamuan suci. Persekutuan dengan anak Allah di dalam firman pengajaran yang benar dan korban Kristus. Kemudian mezbah dupa emas, ketekunan dalam kebaktian doa penyembahan. Doa penyembahan. Ketekunan dalam kebaktian doa penyembahan. Nah, ini persekutuan dengan Allah Bapa di dalam kasih-Nya. Nah, itu. Ya, jadi jika kita selalu berada dalam kandang pengembalaan, ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok, maka tubuh jiwa roh kita melekat kepada Allah Tritunggal. Tubuh jiwa roh kita melekat kepada Allah Tritunggal. Sehingga daging dengan segala keinginannya, hawa nafsunya, tabiatnya dibendung sama dengan disucikan. Nah, sehingga hati kita damai sejahtera, dibendung, tidak bisa keluar, disucikan, sehingga hati kita menjadi damai sejahtera. Ya, Raja Daud bersaksi, Tuhan gembalaku takkan kekurangan, dibaringkannya aku di atas rumput yang hijau, tenang, hatinya damai, dibendung, dipagari, dibendung. Nah, itu di dalam kandang pengembalaan. Keinginan daging, hawa nafsu daging yang memicu dosa-dosa, puncak dosa disucikan atau dibendung, sehingga hati kita damai sejahtera, menjadi tempatnya Roh Kudus, digarami oleh Roh Kudus, menjadi tempatnya Roh Kudus, digarami Roh Kudus, garam yang asin. Lama-lama kalau air laut ditambak, tidak bisa kemana-mana, dibendung, lama-lama jadi garam. Dibiarkan kena panas, menguap, kena panas, jadi garam. Tapi kalau di laut, ditiup sana, ditiup sini, ditiup sana, tidak mungkin jadi garam, tidak mungkin. Masuk ke tambak, digembalakan. Nah, itu hati tenang, damai sejahtera. Tempatnya Roh Kudus, digarami dengan Roh Kudus. Garam yang asin, berguna. Tuhan tolong kita semua. Semoga kita bisa mengerti. Syarat untuk tergembala, syarat untuk bisa menjadi garam asin, bisa tergembala dengan benar baik. Ini. Jadi syarat supaya bisa tergembala dengan benar baik sama dengan syarat menjadi garam yang asin. 1 Petrus 5 ayat 6. 1 Petrus 5 ayat 6. Pertama, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Nah, ini rendah hati, rendahkanlah diri, rendah hati. Itu rendah hati. Ya, artinya jangan jual mahal. Ya, itu rendah hati itu artinya jangan jual mahal. Jangan jual mahal. Rendah hati artinya jangan jual mahal, jangan memberi harga yang terlalu tinggi pada diri sendiri. Jangan memberi harga yang terlalu tinggi pada diri sendiri. Itu artinya rendah hati. Yaitu jangan jual mahal, jangan memberi harga terlalu tinggi pada diri sendiri sehingga gampang menolak pekerjaan Tuhan. Wah, tidak bisa saya. Wah. Nah, itu terlalu memberi harga yang tinggi pada diri sendiri. Gampang menolak pekerjaan Tuhan. Ya, gampang tinggalkan pekerjaan Tuhan. Tidak mau saya diginikan, tidak mau. Nah, jangan. Nah, itu gampang, kalau bahasa Jawa mutung, gampang mutung, tinggalkan, tidak mau lagi. Ada yang kalau disuruh nolak, wah tidak bisa saya begini. Itu memberi harga terlalu tinggi, sombong. Ya, itu menganggap diri hebat, jual mahal. Disuruh, wah tidak. Atau sudah melayani, tiba-tiba, wah tidak mau lagi aku, mutung, tidak mau lagi. Nah, ini hati-hati. Kalau diganti dengan yang lain, wah itu kalau diganti dengan yang lain, habis dia. Seperti
Yudas Iskariot diganti Matias sampai mati pun tidak bisa kembali lagi. Dan jangan, ayo rendah hati, jangan jual mahal, jangan memberi harga diri terlalu tinggi pada diri sendiri. Nah itu, sehingga kita bisa melayani Tuhan dengan sukacita. Sehingga melayani Tuhan dengan sukacita. Kalau terlalu memberi harga diri, wah gampang menolak, gampang mutung, gampang kecewa, tinggalkan pekerjaan Tuhan begitu. Diganti orang lain sudah tidak bisa lagi. Nah itu saja. Kemudian rendah hati artinya tidak mau menonjol. Tidak mau menonjol sama dengan tidak menuntut apa-apa, hanya melakukan kewajiban. Tidak menuntut apa-apa, hanya melakukan kewajiban. Nah ini ya, tidak menuntut apa-apa, hanya melakukan kewajiban. Hanya melakukan kewajiban. Ini garam yang asin. Syarat untuk tergembala, syarat menjadi garam yang asin. Rendah hati. Kemudian satu lagi, 1 Petrus 5 ayat 7. 1 Petrus 5 ayat 7. Rendah hati, satu lagi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Nah ini harus menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan Gembala Agung, segala ketakutan, kekhawatiran kepada Tuhan Gembala Agung, sehingga hati kita damai sejahtera. Ini harus rendah hati dulu, jangan jual mahal. Ayo terima pekerjaan Tuhan dengan ucapan syukur. Kalau jual mahal, terlalu memberi harga tinggi, gampang menolak pekerjaan Tuhan, gampang kecewa, gampang tinggalkan. Nah itu saja. Nah, itu hati-hati, itu diganti orang lain habis. Kemudian tidak mau menonjol, tidak menuntut, hanya melakukan kewajiban. Itu seperti garam, nuntut apa dia? Ya sudah dibeli, tak kalau garam kasar dihaluskan, garam halus ya sudah, ya itu saja. Ya hanya melakukan kewajiban, tidak punya hak. Itu. Kemudian harus menyerahkan segala kekhawatiran, 1 Petrus 5 ayat 7, ketakutan kepada Tuhan Gembala Agung, sehingga hati menjadi tenang, damai sejahtera. Hati menjadi tenang, damai sejahtera. Nah itu berarti digarami oleh Roh Kudus. Hati yang tenang, tempatnya Roh Kudus. Digarami Roh Kudus menjadi garam yang asin. Garam yang asin. Sehingga garam yang asin fungsinya, garam yang asin fungsinya memberi rasa enak, memberi rasa enak, rasa nyaman bagi orang lain. Nah, itu memberi rasa enak, rasa nyaman kepada orang lain, bukan menyebalkan, bukan bikin orang marah, bukan, memberi rasa enak. Nah itu, ayo kita belajar jadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, imam yang memberi rasa enak. Orang lihat kita aja, senang. Mandang kita, senang. Jangan muak, lihat gayanya itu, jangan begitu. Ya, memberi rasa enak itu diurapi Roh Kudus. Dagingnya semakin tidak menonjol, semakin enak orang melihat kita. Kalau petantang petenteng, waduh, orang lihat, apa? Begitu. Nah, ini memberi rasa enak bagi orang lain, bagi sesama, memberi rasa nyaman, saja. Nah, itu, dan mencegah kebusukan, Nah, itu saja. Itu gunanya Roh Kudus, garam asin, mencegah kebusukan diri sendiri, mencegah kebusukan diri sendiri dari dosa-dosa sampai puncak dosa. Tidak busuk, tetap berbau harum. Tidak busuk sama dengan berbau harum, tetap hidup benar, hidup suci, tidak berbuat dosa, tidak busuk. Nah, itu saja, itu fungsinya garam. Nah, Tuhan tolong kita semuanya. Nah, kemudian 1 Petrus 5 ayat 7 tadi, serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memeliharakan. Nah ini saja fungsinya Roh Kudus, tangan Gembala Agung, Roh Kudus sanggup untuk melindungi, memelihara kehidupan kita, garam yang asin di tengah kesulitan dunia, sampai antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun. Tidak diinjak-injak, tidak diinjak-injak. Kalau garam tawar diinjak-injak oleh antikris.
Tapi garam asin jangan diinjak-injak, dilihat pun tidak bisa disingkirkan ke padang gurun, tidak bisa dilihat. Nah, Tuhan tolong kita semua. Ayolah kita praktekkan dalam hidup kita supaya menjadi surga, punya kedudukan di surga, jadi imam dan raja semuanya. Tapi imam raja bagaikan garam yang asin. Nah, tiga hal yang dilakukan supaya menjadi garam yang asin. Satu, garam harus tetap asin, berdamai, tergembala. Itu tetap asin, jaga keasinan, jaga urapan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, jaga. Nah, itu kita harus saudara tergembala, kita harus berdamai dan tergembala dengan benar baik. Itu. Jadi garam yang asin, saudara, ada tangan Roh Kudus sanggup memelihara, tangan Gembala Agung, kuasa Roh Kudus sanggup melindungi, memelihara di tengah kesulitan dunia yang bertambah-tambah sampai antikris berkuasa di bumi. Tidak diinjak-injak oleh antikris. Satu. Kedua, yang kedua, garam asin harus rela melarut atau hancur. Garam kalau tidak hancur ya misalnya makan kuah rawon, garamnya dipisah dari kuah garam, kartuk, ya tidak, melarut di dalam kuah, melarut. Jadi kedua, garam asin harus rela melarut, harus hancur, harus rela melarut atau hancur. Artinya hamba Tuhan, pelayan Tuhan, imam harus rela berkorban, sama dengan sengsara daging karena Yesus. Sengsara daging karena Yesus, harus rela berkorban, dan sengsara daging karena Yesus untuk dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus, untuk dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Mulai dari nikah, dalam nikah harus rela berkorban, harus rela sengsara untuk melayani. Itu saja. Mungkin bapak-bapak pulang kantor masih harus ada kerjaan di rumah, ya harus. Ya itu saja. Jangan ngomel-ngomel. Itu, tapi rela berkorban, sengsara daging. Ibu-ibu yang di rumah kerjakan tugas rumah, jangan ngomel-ngomel juga. Jangan ini, tapi dengan sukacita, rela berkorban. Di balik pengorbanan, di balik salib itu ada sukacita. Kita bisa melayani, ditambah boleh pelayanan pembangunan tubuh dengan sukacita. Mulai dari nikah, penggembalaan, antar penggembalaan, fellowship, antar penggembalaan, fellowship. Nah, itu ya. Nanti di Malang tanggal 2 di Surabaya 27-28 September ada fellowship di Surabaya. Ya, itu 27-28 September. Ya, di Square Ballroom. Nah, kita layani bersama-sama. Dari Mojokerto juga bisa melayani sama-sama sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, kemudian Israel dan kafir sampai menjadi satu tubuh Kristus yang sempurna. Nah, begitu. Sukacita melayani, bukan terpaksa, bukan ini. Karena rela berkorban. Rela sengsara daging karena Yesus. Memikul salib, di balik salib sukacita. Ada sukacita. Ya, Tuhan tolong kita. Kemudian artinya garam asin harus rela melarut, hancur. Arti kedua, tidak egois. Tidak egois. Yang kedua, tidak egois. Nah, itu saja. Yang pertama rela berkorban, yang kedua tidak egois. Dia tidak salah apa-apa, harus melarut, harus hancur demi orang lain. Nah, itu hamba Tuhan yang benar, yang benar, yang baik. Dia harus rela berkorban untuk orang lain senang. Nah, itu hamba Tuhan. Nah, itu hamba Tuhan. Tidak egois. Ya, contohnya pengorbanan Abraham. Nah, Abraham mengorbankan Ishak, anak yang tunggal, di Bukit Moria. Nah, di tempat Ishak dikorbankan di Bukit Moria, maka di situ terjadi pembangunan Bait Allah Salomo. Pembangunan Bait Allah Salomo sekarang artinya pembangunan tubuh Kristus. Nah, jadi kalau digabung dasar dari pembangunan tubuh Kristus adalah pengorbanan dan tidak egois. Garam yang melarut. Pengorbanan dan tidak egois. Pengorbanan dan tidak egois. Nah, semoga kita bisa mengerti. Ya, Tuhan tolong kita semua.
Ini garam yang asin. Nomor satu harus tetap jadi garam asin. Berdamai, singkirkan dosa, garam asin, Roh Kudus datang. Tergembala, tidak sana sini, tidak ditiup angin begini-begini, tenang. Di tempat penggembalaan, di kandang, jadi garam. Diurapi Roh Kudus. Dibendung keinginannya, hawa nafsunya, tabiat daging dibendung, disucikan, tenang, damai sejahtera, tempatnya Roh Kudus, garam asin. Nah, setelah jadi garam asin, harus rela melarut. Itu tetap menjadi garam yang asin, itu syaratnya. Tergembala dengan benar baik menjadi garam asin, itulah rendah hati dan menyerahkan kekhawatiran, tenang. Nah, itu kita bisa memberi rasa enak. Kalau orang tenang itu memberi rasa enak bagi orang lain, mencegah kebusukan. Dan Roh Kudus, tangan Gembala Agung, sanggup melindungi, memelihara. Bab sebagai serahkanlah kekhawatiranmu sebab Tuhan pemelihara kita semua. Tuhan tahu. Yang kedua, garam asin harus rela melarut, hancur. Artinya rela berkorban ditambah tidak egois. Itulah dasar untuk membangun tubuh Kristus. Nikah harus tidak egois, harus rela berkorban. Jangan mengorbankan orang lain. Itu saja. Makanya kaum muda masa pacaran hati-hati. Jangan mengorbankan orang lain demi kepentingan sendiri. Nanti jadi suami, jadi istri begitu. Tidak bisa asin rumah tangganya. Tidak bisa rasa enak. Tawar, kecut, pahit, getir. Mulai masa pacaran dijaga. Jangan mengorbankan, rela dikorbankan. Rela dikorbankan. Rela mengorbankan diri untuk membuat orang lain enak. Itu garam. Ya, mulai masa pacaran, nanti menikah begitu, sampai penggembalaan, sampai fellowship begitu terus. Tidak egois, rela berkorban. Wah, itu dipakai sampai tubuh yang sempurna. Nah, Tuhan tolong ya. Ayo jadi gembala juga harus begitu. Rela berkorban, tidak egois. Tidak hanya aku aja kepentingan orang lain, kepentingan Tuhan harus diperhatikan. Nomor satu Tuhan, orang lain juga harus diperhatikan. Tuhan tolong kita. Yang ketiga, terakhir, saudara, ini 3 hal yang harus dilakukan supaya menjadi garam yang asin. Saudara, menjadi garam yang asin. Itu saja. Tuhan tolong. Harus taat dengar-dengaran sampai daging tidak bersuara lagi. Harus taat dengar-dengaran sampai daging tidak bersuara lagi. Ya, kalau sudah jadi garam siap, garam asin siap dikirim kemanapun. Nah itu taat dengar-dengaran sampai daging tak bersuara. Artinya seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, imam harus siap dikirim kemanapun sesuai kehendak Tuhan. Sesuai kehendak Tuhan. Nah ini sama dengan seperti Yesus dikirim ke kayu salib, dikirim ke kandang, dikirim ke kayu salib, mau. Nah ini dikirim kemanapun sesuai kehendak Tuhan, seperti Yesus yang taat dengar-dengaran sampai mati di kayu salib, dikirim ke kayu salib, mau. Seperti Yesus taat dengar-dengaran sampai mati di kayu salib, dia dikirim ke kayu salib sampai mati, mau. Taat dengar-dengar. Nah, kita taat sampai daging tak bersuara. Efesus 5 ayat 1 dan 2. Efesus 5 ayat 1 dan 2. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak kekasih. Penurut, hiduplah dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Korban yang harum. Saja itu ditambah Imamat 2:13, korban yang harum, Imamat 2 ayat 13. Dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian harus kau bubui garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu, beserta segala persembahanmu haruslah kau persembahkan garam. Nah, ini saudara ya, jadi saudara Efesus 5:1-2 kalau digabung Imamat 2:13, jika kita taat dengar-dengaran sampai daging tak bersuara, maka kita menjadi korban yang berbau harum di hadapan Tuhan.
Jika hamba Tuhan, pelayan Tuhan, imam, saudara, taat dengar-dengaran sampai daging tak bersuara lagi, sama dengan menjadi korban berbau harum. Ya, sama dengan korban berbau harum di hadapan Tuhan, sama dengan korban sajian, sama dengan korban api-apian. Itu berbau harum. Kalau dibakar berbau harum. Sama dengan korban sajian, korban api-apian. Satu ayat lagi. Imamat 2 ayat 2. Nah, ini apa yang terjadi dengan korban api-apian, korban sajian. Lalu korban itu harus dibawanya kepada anak-anak Harun, imam-imam itu, setelah diambil dari korban tepung segenggam dengan minyak beserta seluruh kemenyannya, maka imam harus membakar semuanya. Ini korban api-apian dibakar di atas mezbah sebagai ingat-ingatan korban, sebagai korban api-apian yang baunya harum menyenangkan bagi Tuhan. Sama dengan korban ingat-ingatan, Tuhan mengingat korban itu. Ya, jadi kalau kita taat dengar-dengaran sampai daging tak bersuara lagi, kita menjadi korban sajian, korban api-apian yang berbau harum di hadapan Tuhan, berkenan pada Tuhan, sehingga kita selalu diingat oleh Tuhan dan kita mengingat Tuhan. Kita selalu diingat oleh Tuhan dan kita selalu mengingat Tuhan. Selalu diingat dan selalu mengingat Tuhan. Ya, berarti kita hidup di dalam tangan belas kasih Tuhan. Kita selalu diingat Tuhan, kita selalu mengingat Tuhan, berarti kita hanya menyembah Tuhan. Hidup di dalam tangan belas kasih Tuhan. Kita hidup di dalam tangan belas kasih Tuhan. Oh, puji Tuhan. Ya. Nah, ini hasilnya terakhir. Hasilnya kalau kita hidup dalam tangan belas kasih Tuhan, hasilnya kita mengingat Tuhan, Tuhan mengingat kita, kita hidup dalam tangan belas kasih. Hasilnya pertama, Mazmur 103 ayat 11 sampai 14. Mazmur 103 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Nah, hasil pertama, Tuhan selalu mengingat kita bahwa kita hanya debu tanah liat yang banyak kekurangan kelemahan jasmani, tidak mampu, banyak kekurangan kelemahan rohani, tidak layak, banyak dosa. Tuhan selalu ingat bahwa kita hanya debu tanah liat yang banyak kekurangan kelemahan secara jasmani sama dengan tidak mampu, banyak kekurangan kelemahan secara rohani sama dengan tidak layak, banyak dosa. Nah, ini sehingga Tuhan mengulurkan tangan belas kasih pada tanah liat. Tuhan mengulurkan tangan belas untuk membentuk tanah liat menjadi bejana belas kasih Tuhan, bejana kemuliaan Tuhan. Bejana belas kasih Tuhan sama dengan bejana kemuliaan Tuhan. Artinya kita diangkat dibentuk menjadi imam dan raja, bejana belas kasih Tuhan, bejana kemuliaan Tuhan. Artinya kita dibentuk menjadi bejana belas kasih kemuliaan Tuhan. Artinya kita dibentuk menjadi imam-imam dan raja-raja, hamba Tuhan pelayan yang selalu memuliakan nama Tuhan dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Selalu memuliakan Tuhan dalam setiap ibadah pelayanan kepada Tuhan, dalam setiap langkah hidup kita. Bukan cuma di dalam ibadah kita memuliakan Tuhan, tapi setiap langkah hidup, setiap detak jantung itu kita memuliakan Tuhan. Bukan memilukan, bukan memalukan, tapi memuliakan Tuhan. Tuhan tolong kita semua, semoga kita mengerti. Nah, ini bejana belas kasih, bejana berarti kita hidup dari belas kasih Tuhan. Kita hidup dari belas kasih Tuhan yang tak terbatas apapun juga di dunia ini sampai hidup kekal selama-lamanya. Belas kasih yang tak terbatas, tidak bisa. Tuhan, ada orang mati, Tuhan belas kasih bangkit. Nah, itu
Imam-imam hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang memuliakan Tuhan hidup dari belas kasih Tuhan yang tak terbatas apapun di dunia ini sampai hidup kekal selama-lamanya. Jangan takut. Nah, itu yang penting memuliakan Tuhan, pasti hidup dari belas kasih Tuhan. Hidup dari belas kasih. Tuhan tolong kita semua. Kedua, Yesaya 49 ayat 14 sampai 16. Yesaya 49 ayat 14 sampai 16. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Ini Israel ketika saudaraku ditindas dan lain-lain, sudah putus asa, percuma. Tuhan sudah tinggalkan kita, sudah hancur kita, binasa kita. 15, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan kau. Ada ibu kandung yang melupakan anak kandung, sudah terjadi. Kasih manusia bergeser. Nah, tapi Tuhan tidak melupakan kita. Kasih Tuhan tetap kekal selamanya, tidak berubah, tetap kekal selamanya. Jangan ragu belas kasih Tuhan. Lihat, aku telah melukiskan kau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Jadi ini ada ibu meninggalkan bayi, anak kandungnya, bayi-bayi itu dibuang. Tapi Tuhan tidak demikian. Nah, ini Tuhan selalu ingat bahwa kita adalah bayi yang lemah, tak berdaya, tidak bisa apa-apa. Tuhan ingat, Tuhan mengingat bahwa kita hanya bayi yang lemah, tak berdaya, tidak bisa apa-apa. Sehingga Tuhan tetap menggendong kita dalam tangan belas kasih-Nya. Tetap menggendong kita dalam tangan belas kasih-Nya. Nah, artinya digendong dalam tangan belas kasih. Tuhan bertanggung jawab atas hidup mati kita. Tangan belas kasih Tuhan. Tuhan, saudara, tangan belas kasih Tuhan bertanggung jawab atas hidup mati kita. Nah, itu serahkan dalam tangan Tuhan atas hidup mati kita. Nah, atas hidup kita, ya Dia memelihara kita. Saudara, Dia memelihara kita atas hidup kita, hidup mati kita. Artinya Tuhan melindungi, memelihara tembok-tembok. Tangan belas kasih Tuhan melindungi, memelihara hidup kita secara berkelimpahan. Ya, secara jasmani menjadi berkat bagi orang lain. Secara rohani di tengah di tengah dosa-dosa sampai puncak dosa yang melanda dunia, kita tetap hidup benar, hidup suci. Nah, itu hidup, saudara, atas hidup mati kita. Dia memelihara kita, tangan belas kasih-Nya sanggup melindungi tembok, melindungi, memelihara secara jasmani kehidupan kita yang kecil tak berdaya di tengah kesulitan dunia secara berkelimpahan sehingga menjadi berkat bagi orang lain. Nah, itu sampai antikris nanti. Secara rohani juga melindungi di tengah puncak dosa-dosa sampai puncak dosa, kita hidup benar, hidup suci, tetap memuliakan Tuhan. Itu digendong, istilah digendong. Saudara, artinya kedua, segala berat badan kita ditanggung Tuhan. Umpama bayi 20 kilo ya ditanggung. Tangan belas kasih Tuhan sanggup menanggung segala letih lesu, beban berat, susah payah. Sehingga kita merasa damai, sejahtera, enak dan ringan. Hidup digendong enak dan ringan. Mau diajak naik gunung, kalau digendong ya sama aja dengan jalan di darat, sama. Itu enak dan ringan. Hidup kita menjadi enak. Masa depan juga tangan belas kasih Tuhan sanggup memberikan masa depan yang berhasil indah atas kehidupan. Nah, itu semua ada di dalam tangan belas kasih. Tadi tanah liat dipakai, dibentuk menjadi hamba Tuhan yang dipakai jadi bejana kemuliaan. Yang penting memuliakan. Sudah, hidup kita dari belas kasih. Nah, kedua, Tuhan ingat kita ada bayi digendong, ya belas kasih. Kalau bayi gatal ya Tuhan yang garuk, ibu yang garuk. Ya, sekarang Tuhan, tangan belas kasih Tuhan sanggup menolong kita, menyelesaikan semua masalah yang mustahil bagi, yang tidak bisa kita pikir, tidak bisa kita lakukan, mustahil. Selesai semua.
menyelesaikan semua masalah. Kemudian kalau bayi permisi buang kotoran, tidak bisa juga. Tuhan yang membersihkan. Tangan belas kasih Tuhan sanggup untuk menyucikan, mengubahkan hidup kita. Ya, menyucikan, mengubahkan hidup kita sampai sempurna seperti Dia. Jika sampai sempurna seperti Dia. Tuhan tolong kita semua. Ini Tuhan ingat, kita tanah liat dibentuk jadi imam raja. Bejana belas kasih, bejana kemuliaan, memuliakan. Kita bayi digendong. Dan Tuhan ingat kita sampai kedatangannya kedua kali. Lukas pasal 23, Injil Lukas pasal 23, ayat terakhir. Lukas pasal yang ke-23, ayat yang Lukas pasal 23, ayat yang ke-42. Yesus, lalu ia berkata, Yesus ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama dengan aku dalam Firdaus. Tuh Yesus ingat, Tuhan mengingat kita sampai kedatangannya kedua kali di awan permai. Artinya, jika Yesus datang kembali kedua kali, kita sudah diubahkan sempurna seperti Dia, mempelai wanita yang siap diangkat menyambut kedatangannya kedua kali di awan permai. Sorak-sorai haleluya, masuk perjamuan kawin anak domba. Kemudian Firdaus 1000 tahun damai. Kemudian Yerusalem baru kekal selama-lamanya. Puji Tuhan. Nah, inilah saudara. Ayo, buli-buli emas mau diisi apa? Buli-buli tanah liat. Jangan, harus diisi dengan pengajaran benar yang diulang firman penggembala. Jadi buli-buli emas, hidup kekal selamanya. Berguna, hidup kekal. Jangan diisi dengan jangan diisi dengan roh jahat, roh najis, Babel, binasa bersama Babel. Siapa yang binasa? Raja-raja. Orang yang punya kedudukan tinggi di dunia tapi tidak punya kedudukan di surga. Itu tidak mau jadi imam dan raja. Atau menjadi imam raja tapi melayani untuk kepentingan sendiri, untuk perkara jasmani. Saudara, menjadi imam dan raja tapi melayani untuk kepentingan jasmani. Itu saja untuk kepentingan diri sendiri. Ayo kita jadi garam yang asin. Itu imam dan raja, garam yang asin, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan sampai dipermuliakan bersama Tuhan selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan menerima perjamuan suci. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyi 205, ketika ku lemah Dia datang. Ketika ku lemah Dia datang. 105 ya. Ketika ku lemah Dia datang. Mari. Haleluya, puji Tuhan. Ketika ku lemah Dia datang. Ketika ku jatuh Dia angkat. Ketika ku sakit Dia sembuhkan. Ketika ku perlu Dia ada. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku puji Kau. Yesus, ku serahkan hidupku, tanah liat, bayi-bayi yang tak berdaya. Ku serahkan hidupku dalam tangan belas kasih-Mu Tuhan. Yesus, ku sembah Kau dengan haleluya, haleluya Yesus. Serahkan hidup kepada Dia. Bayi-bayi Dia gendong.
Tangan belas kasih Tuhan yang bekerja atas kita. Yesusku, serahkan hidupku. Angkat dua tangan ke atas. Haleluya. Sekali lagi, Yesusku, serahkan hidupku sampai damai sejahtera serahkan pada Dia. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Oh haleluya Yesus, haleluya, haleluya, galawasa, galawasa, haleluya. Kami serahkan hidup kami, bayi-bayi tanah liat yang tak berarti, dalam tangan belas kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Lakukanlah sesuai kehendak-Mu. Lakukan apa yang tidak bisa kami pikirkan, tidak bisa kami lakukan. Tangan belas kasih-Mu melakukan bagi kami sampai menyempurnakan kami. Haleluya, 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 haleluya. Engkau baik bagi kami, Engkau tolong kami semua. Terima kasih sampai kesempurnaan Tuhan. Terima kasih. Turunkan tangan. Sekarang kami akan menerima perjamuan suci. Roti yang sudah disiapkan diberkati menjadi tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Anggur yang sudah disediakan diberkati menjadi darah Yesus yang dicurahkan. Di dalamnya ada uluran tangan belas kasih Tuhan, membentuk tanah liat menjadi bejana belas kasih, bejana kemurahan, bejana kemuliaan Tuhan, dipakai memuliakan Tuhan. Dan tangan belas kasih sanggup untuk menggendong bayi-bayi Tuhan, melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh bayi sampai menyempurnakan kami semua. Terima kasih. Sucikan, layakkan kami, ampuni dosa kami, bubuhkan berkat atas perjamuan suci ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Persiapan perjamuan suci dibagikan. Kita nyanyi dengan saja. Syukurnya. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Letakkan di dada, bangkit berdiri. Haleluya. Serahkan hidup seperti Yesus menyerahkan hidupnya bagi kita. Yesusku, serahkan hidupku, angkat tubuhnya di tangan kanan. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ingat Yesus. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan darahnya di tangan kanan. Perjamuan suci bukan obat, lebih dari itu. Uluran tangan belas kasih Tuhan bukan cuma menyembuhkan, tapi bisa melakukan apa saja bagi kita sampai menyempurnakan kita semuanya. Ada penyakit bisa diraba tangan kiri raba, jika tidak bisa letakkan di dada. Ada masalah, ada dosa, ada air mata, ada ketakutan dan lain-lain, serahkan kepada Dia. Haleluya, haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita ingat Yesus, kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bukan hanya sampai di dunia ini, tapi sampai di awan permai. Adakah keluarga kita bersama Yesus di awan permai? Sampai di Firdaus, sampai di Yerusalem baru. Doakanlah keluarga-keluarga kita semua, sidang jemaat. Jangan ada yang ketinggalan saat Yesus datang. Tuhan tolong. Jangan aja jadi garam yang tawar diinjak antikris, menyembah antikris, ketinggalan saat Tuhan datang. Semua menjadi garam yang asin. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Angkat dua tangan ke atas, haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Jadikan kami garam asin Tuhan, haleluya. Keluarga kami seluruh jemaat, jangan garam yang tawar. Oh haleluya, haleluya. Kami harus tetap asin, berdamai, tergembala dengan benar baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami rela berkorban, tidak egois Tuhan, untuk melarut menjadi berkat bagi orang lain Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan kami taat dengar-dengaran sampai daging tak bersuara lagi Tuhan. Haleluya. Hidup dalam gendongan tangan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tangan belas kasih-Mu melakukan apa saja bagi kami, sampai menyempurnakan kami sekeluarga bersama sidang jemaat Tuhan. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Oh, haleluya. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Oh, haleluya. Ya lawasa. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau baik bagi kami semua. Terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih. Berkati sidang jemaat di Mojokerto Tuhan, dengan berkat rohani, jasmani, rumah tangga, merasa suasana Firdaus, suasana surga dalam hidup mereka Tuhan. Sehingga ada kesaksian hidup, ada ucapan syukur selalu kepada Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan diberkati, omset menurun ditolong semua, hutang piutang ditolong Tuhan. Yang sekolah kuliah berikan hikmat-Mu, pertolongan-Mu, berhasil baik semua. Oh, lulus baik, naik kelas baik. Yang skripsi tesis juga berikan hikmat, akal budi, pertolongan. Cepat lulus baik, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih pengorbanan anak-anak-Mu untuk pekerjaan Tuhan di Mojokerto, untuk bangunan, balaskanlah berkat berlipat kali ganda. Engkau tolong semua. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, syukur hanya kepada-Mu Tuhan. Juga Tuhan, kami serahkan hamba-Mu Ibu Lydia yang sudah operasi. Terima kasih Engkau sudah tolong. Lanjutkan pertolongan-Mu. Sembuhkan secara sempurna. Yang sakit letakkan tangan di tempat yang sakit, atau kalau tidak bisa di dada, nama-nama bisa disebut. Ampuni kami semua, sucikan oleh darah-Mu supaya layak menyeru nama Yesus yang berkuasa untuk mengusir segala setan, sakit, penyakit yang mengganggu kami. Usir dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus berkuasa. Bilur Tuhan menyembuhkan, mujizat terjadi. Beri kami sehat, kuat, panjang umur, melayani Tuhan sampai Tuhan datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan. Bukakanlah firman-Mu bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan.